Lagi di podcast 777 hebat. Jadi perkenalkan dulu, nama aku Kartika Nuzo Demitri. Di sini aku punya narasumber nih. Bisa perkenalkan diri dulu nggak? Halo semuanya, nama aku Nazwa Kanaya Putri dari kelas 7H SMP Negeri 80 Jakarta. Oke, di sini nih kita tuh mau bincang-bincang tentang menjadi generasi muda yang berkarakter nih. Di kehidupan tuh pasti kita kan punya karakternya setiap orang masing-masing. masing-masing. Iya, karakter yang berbeda-beda. Apa sih yang kamu ketahui tentang generasi muda yang berkarakter ini? Berkarakter ya. Iya. Karakter itu kan karakter seseorang itu pasti berbeda-beda ya. Nah, terus agak canggung. Terus habis itu Jangan canggung-canggung dong. berkarakter. Nah, generasi muda berkarakter zaman sekarang itu udah mempunyai pola pikir yang istilahnya kan sekarang zamannya teknologi ya. Iya. Pasti pemikirannya luas, karakternya pasti juga bervariasi. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Maksud contoh dari menghargai satu sama lain tuh kayak gimana sih? Karakter orang kan beda-beda ya. Mulai dari mungkin ada yang egois, tapi kan egoisnya dalam hal yang hal yang positif. berbeda-beda. Ya, Nah itu. Nah jadi tugas kita sebagai manusia itu teman-teman kita misalkan kan pasti kan karakternya berbeda-beda. Tugas kita cuma menerima, menghargai, mengasih saran. Iya. Memberi Nah, saran. ini nih ngomong-ngomong tentang ngasih saran nih kan. Kamu punya akun Instagram. Aku follow akun kamu kan. Nah, kamu tuh sering banget ngeposting kayak poster-poster gitu. Itu tuh maksud dari poster-poster itu tuh kayak apa sih maksudnya? Itu tuh aku terinspirasi dari salah satu kayak Channel Studygram sama akun ya? Studygram kayak di YouTube, Instagram itu kan udah mulai banyak yang kayak tentang sikap dan sopan santun, gitu-gitu poster-poster yang istilahnya menarik. Terus abis itu sekitar kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu aku mulai pikir kan di lingkungan kita pasti banyak lingkungan itu nggak semuanya positif kan, pasti Iya. ada sisi negatifnya. Nah di lingkungan aku tuh kayak anak muda zaman sekarang tuh etikanya atau cara belajarnya mulai berkurang. Nah itu aku terinspirasi dari situ sekitar ya kelas 5 SD, kelas 6 SD tadi. Itu terus abis itu aku mulai buat kayak rangkuman-rangkuman, terus ada sikap sopan santun, terus tips-tips belajar. Itu kamu edit di Canva ya? Mengatur waktu, pokoknya mungkin banyak, aku mungkin pernah ngedit di Canva atau ada yang manual juga. Terus habis itu adik aku juga excited buat kayak kok kakak aku juga mau bikin kayak gini, gitu. ya Nah, kan? terus akhirnya dia bikin Instagram. Ada kemauan buat ngikutin aku juga, buat kayak poster-poster, terus tentang Poster-poster yang memperbaiki positif sikap gitu. anak muda. Adik aku itu baru kelas 4 SD. Oke. Itu jauh banget. Kan tadi kan kamu udah ngasih tahu tentang poster-poster generasi muda supaya dia lurus nih kan, supaya Jalannya lurus lah. Iya. Meluruskan. Tanggapan kamu tuh tentang generasi muda saat ini tuh kayak gimana? Tanggapan Iya, tanggapan kamu tentang generasi sisi muda. positif ya, sisi positif dulu. Tanggapan aku terhadap sisi positif itu udah bagus banget karena anak muda zaman sekarang pasti kan mau itu di kehidupan atau teknologi pasti kan punya karakter ya. Iya, karakter masing-masing. Nah, terus karakter habis yang itu berbeda. mulai mengembangkan istilahnya karyanya. Terus habis itu mulai mau berkomunikasi dengan banyak orang gitu-gitu. Nah, sisi negatif tadi tentang karakter kan. Iya, benar. Nah, sisi negatif itu yang paling aku takutin, tanggapan aku tuh hilangkan sisi-sisi negatif, negatif yang entah itu nanti bisa mencemari nama baik orang
entah itu nanti Bisa bisa mencemari. menyakiti hati orang. Nah, Itu juga nanti dia bakal bakal nerima apa ya, kayak timbal balik apa yang dia Iya, lakukan. iya, betul. Jadi tugas kita cuma kamu ngasih tugas kita cuma ngasih saran. kasih saran sama ngelurusin Iya, dia iya. aja kan. Nih, contoh upaya kamu tuh untuk menghilangkan sikap negatif tentang generasi muda ini tuh apa? Upaya kecil aku tuh tadi kan tentang sosial media tadi udah. Nah, upaya kecil aku juga buat memperbaiki sikap anak muda zaman sekarang itu dari lingkungan kita dulu kan pasti. Nah, itu aku Ya kalau itu kita termasuk milih, kan. pastiin milih lingkungan yang baik kan pastinya. Bukan artinya kayak milih-milih teman. Tapi kalau kita punya teman yang nggak punya sikap yang enggak baik, pasti kan setiap orang punya sisi nggak baik sama sisi baiknya. Iya. Tugas kita kan ngurusin sebagai teman. Nah, jadinya di lingkungan kita itu kita bukan hanya ikut-ikutan, bukan kayak milih teman kayak aku mau teman-teman sama si itu aja, aku nggak mau temenan sama ini. Tugas kita meluruskan biar orang-orang di sekitar kita juga ikut. Jadi Ya, kita jadi itu kita di nggak lingkungan pilih manapun ya kan. ada sisi positifnya. Itu sih upaya kecil. Kamu kan udah ngelurusin ini, kamu udah ngelurusin contoh ini upaya nih. kecil. Iya, contoh upaya kecil ini. Nah, yang kamu lakuin nih semenjak jadi generasi muda ini tuh apa sih? Upaya aku gimana? Nih, kan kamu kan udah ngelurusin kayak Upaya-upaya aku iya, ya. pasti kamu udah contohin dong itu yang baik tuh. Iya. Nah, contohnya tuh apa aja? Contohnya itu aku tuh apa nih sih namanya selalu ingat kata orang tuaku. Aku bukan artinya takut sama orang tua. Aku juga apa sih takutnya juga sama Allah kan. Iya. Nah, jangan biasain berkata kasar. Itu aku tanemin sejak kecil. Iya sih, kamu kayak jarang banget. Malah nggak pernah. Mungkin itu cuma pandangan kamu. Nah, terus habis itu sih upaya aku buat apa ya, sikap aku pokoknya jangan biasain ngomong kasar, jangan biasain nyakitin hati temen. Aku tuh kayak apa sih, kalau pasti kan kita kalau lagi musuhan atau apa, Iya, pasti kita nyindir kayak kan. aku tuh emang kalau aku punya masalah sama orang, aku cepet minta maaf, nyelesain. Walaupun kita nggak salah, tapi aku kita harus gimana ya? Aku tuh nggak mau sindir-sindiran karena kayak sosial media itu kan buat harusnya sisi positif. Kenapa digunain jadi sisi negatif? Jadi kalau aku punya masalah sama orang, cukup bicara sama orang itu juga. Jangan dibesar-besarin karena kita kan makhluk sosial. Pasti membutuhkan seseorang. Kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi gitu. Kita kan ini kan lagi ngomongin tentang generasi muda yang sekarang nih, ya kan. Nah, generasi muda yang sekarang sama yang dulu tuh kamu tahu nggak sih perbedaannya tuh kayak apa aja gitu. Nah, dari sisi ini tuh kamu tuh kan pasti kan ada sisi negatif sama sisi positif di generasi muda yang sekarang sama yang dulu nih, apa aja? Kalau zaman dulu sisi positifnya pasti kan sopan santun itu. Kan orang tua aku emang asalnya dari Jawa. Pas itu Sama, kental banget gitu. sopan santunnya. Iya, betul. Kayak apa sih namanya, lewat depan orang tua aja Kita harus nunduk. Ya. Nah, mungkin sekarang harusnya memang masih ada. Nah, tapi zaman dulu itu pasti kan masih sopan santunnya masih kental banget kan, kental banget. Tapi sekarang karena mungkin dia udah Perubahan generasi milenial. Nah, terus habis itu sisi positif orang zaman dulu. Terus habis itu tuh anak-anaknya masih mau berbaur sama teman-teman sebayanya yang mana aja. Nah, terus ada kayak kegiatan-kegiatan gitu. Nah, sisi negatif zaman dulu mungkin emang lingkungannya, karena kan belum ada teknologi sama sekali ya. Jadi emang pola pikirnya belum terlalu luas kalau orang zaman dulu. Nah, kalau orang zaman sekarang sisi positifnya kan pasti pikirannya udah mulai luas karena lingkungan sekarang aja udah ada teknologi, terus zamannya istilahnya zamannya maju. Nah, Udah merdeka sih. Nah, sisi negatifnya yang aku takutin itu kayak kurangnya sikap individualisme anak muda zaman sekarang, kayak semuanya
aku sendiri juga kalau apa namanya nggak bisa ngontrol diri sendiri, itu juga HP terus. Nah itu, jadi kurangi sikap individualisme. Kadang-kadang kayak harusnya kita misalkan kayak berbaur sama teman, terus menyampaikan pendapat, terus kayak bertukar pikiran, harusnya gitu. Tapi kalau aku nggak bisa ngontrol diri aku sendiri, itu bakal seharian HP terus. Iya, itu juga itu kita bisa mempengaruhi juga. banget. Itu sikap individualisme itu paling aku takutin, karena kalau bukan dari diri kita sendiri, dari siapa lagi? Nah itu. Yang dimaksud sifat individu apa sih tadi? Individualisme. Iya, Nah, itu individualisme sama itu nggak peduli sama orang sekitar. Jadi kayak Kayak masa dunianya bodoh. cuma di HP. Kayak Aku sih sering digituin sama mamaku, kayak misalkan udah main HP nih, gini, asik sama dunianya sendiri, gitu. Itu ya teman kamu di luar gitu. Iya. Nah, tapi nanti juga ketemu pasti HP lagi, karena Iya. HP tuh mungkin nggak bisa lepas. Tapi kalau kita bisa kontrol diri kita sendiri, pastinya bisa lepas dari HP. Nah, sikap individualisme itu tadi pastinya bahaya banget buat anak muda. Jadinya kan dia nggak bisa bertukar pikiran sama temennya, cuma dunianya HP mulu. Nah, kalau emang dia pakai HP buat sisi positif, ya itu baik sih. Cuman kalau kayak cuma main game terus menerus, nonton yang hal yang nggak berguna gitu, pastinya kan mempengaruhi juga bagi diri dia sendiri. Nah, Oke. Kamu tuh pernah nggak sih kamu lagi main HP nih sama sama kamu lagi main HP sendiri, terus tiba-tiba tuh mama kamu tuh kayak apa ya, kayak nyindir kamu, tapi gimana ya? tapi emang orang tua nyindir buat kebaikan kita. Iya. Nah, nih nyindirnya tuh gimana sih? Nanti aku juga mau kasih tahu nih mama aku nyindirnya tuh gimana. Bukan nyindir sih, istilahnya kayak kamu kenapa main HP terus? Mau mama aku, ayah aku, orang-orang di sekitar aku, kamu kenapa main HP terus? Itu lihat ada teman-teman kamu gitu, coba berbaur, coba kayak apa sih namanya, istilahnya ngobrol, tukarin pengalaman kamu, terus tukarin pikiran kamu, kayak sampein pendapat kamu, kayak siapa tahu nemu solusi di situ buat kayak kehidupan sehari-hari. Pasti kan ada aja kayak entah itu masalah pendidikan, entah itu kayak kehidupan sosial gitu-gitu kan, kayak istilahnya nggak nyindir, tapi cuma bilangin. Nah, bilangin itu nggak sering-sering sih, kayak sekali. Nah, itu buat aku sadar apa sih namanya, oh berarti orang tua aku ini mau anaknya jauh dari sikap individualisme. Nah, makanya ayah aku itu selalu bilang kalau berani berbicara di depan banyak orang, berani nyampein pendapat, jangan tadi sampai mana? Sampai ini yang sindiran, bukan sindiran sih, kayak ngasih tahu ya, nasehatin. Iya. Nah, itu terus habis itu kata ayahku, berani berbicara di depan banyak orang, berani nyampein pendapat kamu. Terus habis itu coba berbaur sama teman-teman kamu. Aku sih juga kayak gitu kan, jangan mamaku cuma jadi pendiam. kayak mamaku tuh bilang gini, kalau misalkan ada kesempatan maju nih, kayak ngelatih, kesempatan nggak boleh disia-siain, kesempatan nggak datang dua kali. Tapi kalau kita nyoba berkali-kali, pasti kesempatan datang lagi. Iya, oke. Aku mau ngasih tahu nih, mamaku tuh nyindirnya tuh gimana sih, agak aneh. Iya. Kadang ada Berbagi nyindir pengalaman lah. Iya, ada ngasih tahu nih. Mamaku nih nyuci piring nih kan, aku lagi main HP. Tahu gak kamu nyuci piringnya dia gimana? Dia tuh nyuci piringnya tuh kayak lagi ngebantingin piring. Sambil itu mungkin apa ya, sambil orang tua HP terus gitu. Tapi kadang-kadang tuh dia tuh kayak ngasih tahu jangan main HP terus gitu, keluar gitu kan. Cara orang tua kan berbeda-beda buat nasehatin anaknya. Istilahnya dia itu tujuannya dia udah tujuan orang tua kita semua itu udah benar. Cuman kitanya yang harus memahami kan. Pesan sama kesan kamu nih buat generasi muda yang sekarang nih, pesan sih ya. Pesan dan kesan deh kalau boleh mah. Kesan aku itu semua itu udah berjalan dengan baik. Generasi muda zaman sekarang, tingkatin sisi positif kalian, kurangin sisi negatif kalian, kalau bisa hilangin sisi negatifnya. Karena
terus habis itu hasilkan karya kalian, apa sih namanya, untuk apa ya, istilahnya lingkungan, untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Hilangkan sisi negatif kalian. Ya emang manusia nggak punya kesalahan, tapi tugas kita berusaha. Di setiap manusia punya kesalahan dong. Nggak mungkin Iya, banyak. setiap manusia nggak punya kesalahan. Grogi kata grogi nih kali. Jangan grogi dong. Setiap manusia juga pasti sih? kan punya kesalahan ya. Iya. Jadi tugas kita kan cuma berusaha supaya nggak ngelakuin kesalahan itu lagi. Iya, kayak ngelurusin, ngasih saran gitu kan, kayak yang tadi kita bahas-bahas. Apa sih namanya, pentingin masa depan, banyakin pengalaman bukan banyakin mantan. Nah, kesannya apa nih? Kesan Iya kan tadi kan baru pesan nih. kesan aku itu, generasi sekarang udah baik. Generasi sekarang itu udah baik. Apa sih namanya, perlu ditingkatin terus, apa namanya, perjuangkan karya kalian, Nah. karya yang kalian punya, entah itu nanti pokoknya sesuai bakat, minat, selama itu positif, Kalian lakuin. kalian Kalau sampai lakukan negatif, karya kalian jangan gitu. nah itu. Terus kurangin sisi, pokoknya terhadap, kalau aku sisi negatifnya jangan sampai apa ya, pokoknya pilih lingkungan yang baik. Bukan kita nyari lingkungan yang baik, tapi kita berusaha buat bikin lingkungan kita itu Baik, lebih baik. iya. Nah, apa sih namanya, kayak pastikan kita punya kayak lingkungan, kita bukan kita yang milih, tapi kita yang bentuk lingkungan itu jadi baik. Jadi nggak salah satu sisi doang yang jadi baik. Nah gitu. Itu sih kesan dan pesan aku, itu doang. Terus apa lagi? Maksud kan kamu kan udah ngasih tahu pesan dan kesan nih kan. Nah, sisi kan kita kan nyebut sisi Tips, negatif tips, sama tips. sisi positif nih. Pasti ada yang ketinggalan dari pertanyaan aku ini. Dari tadi tuh aku mikir-mikir nih yang ketinggalan. Apaan tuh? Aduh, penasaran. Gimana? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke. Tipsnya tuh supaya udah ketemu kayak guys dari narasumbernya tuh. Tips supaya kita jadi generasi muda yang positif. Gitu. Tips itu tips aku nggak banyak karena manusia itu pasti kan nggak semuanya baik. Kayak pasti aku punya sisi negatif yang mungkin nggak ketahuan sama banyak orang. Pasti Iya. kan setiap orang punya sisi negatif, tapi aku berusaha untuk jadi lebih baik. Itu tujuan manusia hidup kan, buat ibadah, sama kalau ngelakuin kesalahan tentuin apa namanya, jangan ngulangin kesalahan itu lagi, tapi berubah menjadi lebih baik. Nah, tips aku itu yang pertama, jadiin lingkungan kalian itu baik. Bukan Iya, kalian memilih bukan- lingkungan yang baik. Iya kan kayak Jadi kita tuh bukan real nata, namanya ya kan? milih-milih teman. Milih-milih teman tuh nggak ada. Jadi ciptain lingkungan kalian jadi lebih baik agar teman-teman kalian ikut baik. Nah, terus jangan biasain berkata-kata kasar. Jangan biasain gitu kan. Ya terus tips aku dikit doang kok, tenang aja. karena nggak semuanya, maksudnya nggak semua sisi positif pasti dia, nggak semua sisi positif pasti dia aku. kamu nggak mau minum dulu gitu? Oh iya boleh, nggak apa-apa. minum aja. nggak usah. Oke, kita minumnya selesai kok. terlalu semangat. Iya. Tadi katanya sih grogi ya, lama-lama ya Iya, udah. lama-lama enjoy. Ya enjoy banget emang, Kinder Joy sekalian. Kan kita kan udah ngomongin tentang generasi muda yang berkarakter, oke? Nah, nih kan tadi kan pasti kita kebanyakan Tips. ngomong sisi positif, Sisi negatif, tanggapan Nah, kita. kita juga udah ngomongin tips, yang lain-lain udah kita omongin. Nah, aku mau ada pertanyaan dari tips ini nih. Nah, tips yang kamu maksud tuh kayak misalkan kita kan ada manual sama digital ya kan? Maksudnya gimana? Ya kan? Manual sama digital karya apa gimana? Bisa dibilang karya, bisa dibilang Ya, terus ya gitu. Nah, ini nih yang dimaksud sama tips manual dulu deh, kayak gimana nih? kayak dilakukan kehidupan hari-hari. Iya.
yaitu tadi ciptain lingkungan kalian jadi baik, bukan milih lingkungan yang baik tapi ciptain lingkungan kalian jadi lebih baik. Terus habis itu pokoknya berbaur dengan teman-teman kalian, sampaikan pendapat kalian, bertukar pikiran dengan teman, berbagi pengalaman yang positif gitu. Membentuk lingkungan yang baik. Kalau digital gimana? Di dunia digital lah, di dunia internet lah. Agak Iya, susah sebenarnya. internet itu pasti kan anak muda zaman sekarang nggak mungkin nggak kenal internet. Pasti semuanya kenal, pasti Hampir mereka- semua, hampir semuanya pasti kenal. Di dunia internet contohnya gunain sosial media kalian buat hal-hal yang kalau bisa buat hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, nggak cuma buat generasi muda zaman sekarang tapi berguna buat banyak orang. Terus habis itu gunain media digital kalian buat kepentingan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, karena kebutuhan pasti duluin dari keinginan. Iya, betul. Oke. Gitu dah. Mungkin kita udah nih yang ngomongin tentang generasi muda yang berkarakter. Seru banget sih, Iya kelas sih. generasi muda sekarang keren-keren banget. Ya, ada yang keren, ada Yang menantang, ada yang Iya. bikin takut. Kayak kamu udah ngasih juga nih saran ke aku. Pengalaman, ya, Ya, saran. pengalaman aku juga udah ngasih walaupun sedikit Iya, pengalamanku kan. berbagi, bertukar pikiran lah, menyampaikan pendapat satu sama lain. Sharing-sharing. Iya, sharing-sharing. Oke. Mungkin sampai sini aja ya. Ya. Oke. Sekian dari podcast 7 hebat. Iya, 7 hebat. 7 hebat. Makasih udah nonton. Sekarang aku mau Ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi kurangin negatifnya. sisi negatif. Nah, tadi Nazul bilang nih, banyakin apa, jangan banyakin apa. banyakin pengalaman, jangan banyakin mantan. Sampai Iya. jumpa podcast Dadah. selanjutnya. Bye bye.